What is up? Welcome to the channel. Gue udah lama banget nggak bikin YouTube dan emang gue kurang aktif sih dalam YouTube. Tapi gue saat ini lagi pengen ngembangin vlog, bring back vlog to YouTube. Mungkin gue akan perkenalan diri ulang gitu ya, karena pasti masih banyak yang belum mengenal gue atau bahkan belum follow gue di YouTube gitu. Jadi perkenalkan, gue Arik. Gue adalah seorang content creator yang fokusnya dalam bidang arsitektur. Gue punya profile Instagram, TikTok, itu namanya Rickman, Riqmann. Dan di saat ini, kalau nggak salah di TikTok udah 200 sekian ribu, dan di Instagram tuh udah 60 ribu sekian. Jadi ya lumayan bisa merangkul audiens para pecinta arsitektur dan interior dan construction dan traveling juga. Jadi hal menariknya sebenarnya karena ngebahas arsitektur itu sangat-sangat luas dan beririsan sama banyak banget bidang. Jadi sebenarnya sama banyak banget bidang itu nyambung dan ya gue juga seneng berbagai hal. Jadi ya gue seneng sharing dan bisa bercerita sama kalian juga. Currently, sekarang itu gue pengen memfokuskan untuk meningkatkan YouTube gue. Jadi terakhir gue cek barusan itu YouTube gue alhamdulillah udah ada 15.000 subscribers. Sedangkan gue jarang banget upload di YouTube. Apalagi dalam format YouTube yang horizontal gitu gue uh, dikit banget. Dulu pernah tapi sekarang belum aktif lagi. Dan sekarang kondisinya gue itu baru beres profesi. Jadi arsitek itu ada proses namanya keprofesian untuk menjadi arsitek yang sebenarnya gitu. Jadi arsitek yang license itu ada kuliah lagi dan gue baru menyelesaikan itu dan saat ini waktunya lagi kosong nih karena sebelumnya harus kuliah yang hampir setiap hari masuk, sekarang udah kosong dan gue pengen mengisi waktu dengan lebih banyak sharing sama kalian. Jadi kita bisa lebih dekat dan bisa saling kenal dan mungkin bisa membantu banyak hal yang kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan atau ada suatu info-info yang bisa gue kasih tahu ke kalian. Oke, jadi latar belakangnya itu kenapa gue jadi pengen aktif bikin YouTube lagi. Satu lagi alasannya, gue lagi di dalam mobil adalah supaya gue bisa memanfaatkan waktu yang dibuang gara-gara nyetir di Jakarta itu kan macet banget ya. Bisa menghabiskan waktu berjam-jam. Nah, gue pengen mencari cara supaya bisa lebih produktif di waktu sejam 2 jam yang gue nyetir nggak jelas bisa gue isi dengan sesuatu yang bermanfaat. Yaitu salah satu medianya melalui gue ngevlog kayak gini. Dan gue pastikan semua aman. Ini udah di mount, gue tinggal mencet record doang, terus tinggal jalan nyetir fokus sambil ngobrol aja. Jadi itu dia alasannya dan latar belakangnya kenapa gue pengen aktif ngevlog. Dan sekarang gue pengen ngebahas ke topik video ini yang pengen gue ceritain sebenarnya. Topik yang pertama adalah sebenarnya gue pengen cerita kenapa gue membahas konten-konten arsitektur gitu. Dimana jarang banget sih sebenarnya gue ngelihat orang yang sharing hal tentang arsitektur. Dan works. Jadi di episode pertama ini menjadi sesi backstory, gue pengen ceritain gimana sih gue bisa menjadi pembuat konten-konten tentang arsitektur, di mana konten-konten arsitektur tuh jarang banget sih. Pada saat itu jarang banget dan sampai sekarang juga masih agak jarang sih. Jadi ini backstory sedikit ke awal kenapa gue bikin konten, terutama konten arsitektur. Jadi ini sedikit backstory kenapa akhirnya gue bisa bikin konten dan spesifik konten arsitektur. Awalnya gue tuh pas COVID, jadi gue kreator COVID. Pas COVID kan semuanya gabut, semuanya pada masa-masa sulit, dan pada saat itu gue lagi kuliah, dan orang-orang pada momennya itu emang pas buat magang dan bekerja gitu, mulai-mulai awal bekerja. Tapi karena COVID, semua perusahaan tuh pada layoff, jadinya semua kantor, semua tempat itu ngurangin karyawan justru. Jadinya momen yang susah banget buat gue dan ya seangkatan COVID lah itu sangat-sangat momen yang sulit. Jadi gue cari alternatif. Alhamdulillah ada yang nawarin dari teman-teman untuk freelance karena di dalam COVID ada banyak juga yang pengen ngebangun, ngerenov atau ngebenerin sesuatu gitu. Jadi gue sambil freelance, sambil kuliah dan gue mencari apa nih yang selain ini gue bisa. Akhirnya gue ikut banyak banget kursus. Gue ikut kursus bisnis, kursus marketing, kursus bikin konten, kursus videografi. Terus gue memutuskan pengen bikin konten. Pada awalnya gue tuh bikin konten gadget. Jadi gue ngebahas soal smartphone, gue ngebahas soal laptop, ngebahas soal komputer dan lain-lain. Karena basically gue demen gadget. Tapi pada akhirnya gue kayak ngerasa di dalam niche gadget itu udah banyak banget pemainnya, udah banyak banget saingannya. Lalu apa yang bikin gue beda? Gue nggak punya gear yang mantep-mantep, gue nggak punya mic yang bagus, gue nggak punya segala macem, akan kalah hype
atau kalah saing sama orang-orang yang udah besar dan punya gear yang mantep-mantep buat dibahas dan modalnya gede buat punya gear tersebut, punya gadget tersebut. Akhirnya gue pelajarin, gue cari tahu sebenarnya apa nih niche yang cocok buat gue, strength dan weakness-nya cocok, terus gue bisa excel dalam bidang itu. Lalu pada saat itu gue konsepin semua, gue analisis semua dengan style arsitektur, gue cari tahu A, B, C, D segala macam, gue ya bikin sintesis dari itu semua. Akhirnya itu memakai metode arsitektur karena gue ngertinya cara ngedesain arsitektur kan. Pada saat itu akhirnya nemu kenapa gue bahas arsitektur, karena gue kuliahnya itu, gue ngerti itu, gue seneng itu, dan kayaknya belum ada yang sharing-sharing dan ngebahas soal itu. Akhirnya gue lakukan itu. Pada saat itu gue lagi konsepin, bahkan sedetail gue analisis preseden, tipikal arsitektur banget. Gue nyari konten kreator yang ngebahas arsitektur tuh siapa aja. Pada saat itu dikit banget, hampir nggak ada. Gue cuma nemu di YouTube ada Iban. Iban itu ternyata alumni kampus gue. Jadi gue tuh kuliahnya di arsitektur Unpar. Pada saat itu di YouTube cuma ada Iban, dan di TikTok atau Instagram itu cuma ada satu, yaitu Cista atau XYZ, Cista Divya. Ternyata itu juga sebenarnya senior gue, jadi sama-sama arsi Unpar juga. Jadi sedikit banget bener-bener yang spesifik ngebahas tentang arsitektur. Pada saat itu kenapa nggak gue ikutan ngebahas itu? Akhirnya ya udah gue ngebahas arsitektur juga, tapi harus dengan cara yang berbeda. Pada saat itu akhirnya kayak nggak ada lagi yang bener-bener konten kreator gitu yang ngebahas arsitektur. Lalu kenapa nggak gue yang bikin? Karena belum ada, dan sepertinya marketnya ada, dan gue mencari konsepnya supaya gue bisa menyampaikan arsitektur dengan simple dan berkonsep. Ya udah, akhirnya gue coba konsepin, gue bikin segala macem. Jadi fun fact arsitektur itu sebenarnya salah satu metode gue supaya bisa stand out dan langsung memberikan audiens ini konteks, oh ini ngebahas tentang arsitektur, penasaran mau bahas apa nih tentang arsitektur, emang ada apa sih bangunan yang biasa ini, ternyata ada fun fact apa, ternyata meng-highlight itu. Jadi ketika orang udah nonton video gue dan ada dengar slogan itu, langsung tahu, oke, gue akan mendapatkan informasi tentang arsitektur yang gak pernah gue dapet gitu. Jadi konsepnya akhirnya gue tes dan trial gitu. Meskipun gue pertama kali ngomongin itu dalam kamera, itu cringe banget. Gue ngerasa cringe saat ngerekam fun fact arsitektur, bla 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 bla. Itu gue merasa cringe. Cuma pas udah gue bikin tes nih, tester videonya, sebenarnya oke-oke aja, dan sebenarnya tersampaikan mudah diingatnya itu. Jadi kayak oke, targetnya sebenarnya semua tercapai, nothing tulus sebenarnya, karena yang diharapkan dari slogan itu udah tercapai semua, meskipun gue ngerasa cringe. Emang harus berani diomongin, karena gue ngerasa pasti ini akan diomongin. Karena gue sendiri ngerasa cringe kalau misalnya dari perspektif gue yang bikin. Tapi dengan ya agak-agak semi cringe tapi memberikan suatu manfaat, manfaat itu nutupin ke-cringean apapun yang aneh dalam penyebutan atau apapun dalam videonya. Jadi sebenarnya menang dari value-nya, dari slogannya itu juga jadi mudah diingat. Dan ya itu ternyata works, di refine karena itu viral, berhasil. Gue evaluasi konsepnya, dan akhirnya si fun fact ini adalah video yang ngebahas tentang apapun yang kita lihat sehari-hari yang kita anggap receh, ternyata itu ada historisnya, ada maknanya, ada artinya, ada konsepnya. Pokoknya sangat-sangat valuable, tapi kita take it for granted. Jadi begitu aja video ini. Thank you banget yang udah nonton. Dan ini ya lagi trial and error aja. Gue lagi nyobain format nge-vlog di YouTube. Oke, thank you banget yang udah dengerin atau menonton video ini. See you soon di video berikutnya. Bye-bye.